Kenalkan, nama saya Adina Makagana dari kelas 5TI4 dengan nomor NIM 23024088. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai decision making process yang terdapat 3 fase utama dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah fase intelijensi, yaitu menemukan dan merumuskan masalah secara jelas, menentukan ruang lingkup dan siapa yang bertanggung jawab. Yang kedua ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah dimulai dengan melihat tujuan dan sasaran organisasi, lalu menentukan apakah benar ada masalah dengan cara menganalisis gejala, menilai luasnya, dan mendefinisikan secara jelas penting untuk membedakan gejala dengan akar masalah. Keberadaan masalah dapat diketahui melalui pantauan produktivitas organisasi berdasarkan data real, meskipun pengumpulan data dan perkiraan data di masa depan sering menjadi bagian tersulit dalam analisis. Kemudian ada struktur masalah keputusan. Masalah terprogram bersifat rutin, berulang dan sudah ada model penyelesaiannya seperti jadwal kerja atau arus kas. Masalah tidak terprogram bersifat baru, unik, dan belum ada standar solusi. Misalnya, manajer atau penelitian. Masalah simmer terstruktur berada di antara keduanya. Masalah ini bisa tidak terstruktur bila informasi minim, namun dengan pengetahuan tambahan dapat menjadi lebih terstruktur. Kemudian ada menentukan kepemilikan masalah. Menentukan kepemilikan masalah adalah hal yang paling penting pada fase intelijensi. Masalah hanya dianggap ada dalam organisasi jika ada pihak yang bertanggung jawab dan organisasi mampu menyelesaikannya. Jika kepemilikan tidak jelas, masalah bisa terabaikan atau dianggap milik orang lain. Karena itu, perlu ada pihak yang secara sukarela mengambil alih atau menugaskannya kepada orang lain. Kemudian ada fase desain. Tahap di mana kita mencari dan merancang solusi yang mungkin membuat model dalam menggambarkan masalah. Bentuk kuantitatif atau kualitatif dengan mengidentifikasikan variabel serta hubungan di antaranya. Model sederhana lebih murah, mudah dimanipulasi, dan cepat digunakan, meskipun tingkat akurasinya lebih rendah dan hanya membutuhkan sedikit data. Dalam pemodelan terdapat variabel keputusan, pilihan yang hanya bisa diambil, variabel hasil, tujuan seperti laba atau penjualan, serta variabel lingkungan yang tidak dapat dikendalikan, misalnya krisis ekonomi. Proses ini memastikan keterkaitan antara pilihan, tujuan, dan faktor eksternal dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada model normatif. Model optimalisasi memiliki alternatif terbaik dari semua pilihan dengan menguji setiap kemungkinan. Hal ini bisa dilakukan dengan memaksimalkan hasil dari sumber daya tertentu, meningkatkan risiko tujuan terhadap biaya atau memilih alternatif biaya terhadap yang tetap memenuhi standar. Berbeda dengan itu, model deskriptif hanya menggambarkan kondisi sebagaimana adanya dan biasanya bersifat matematis. Model ini membantu memahami konsekuensi dari berbagai alternatif, namun hasilnya seringkali hanya memuaskan, bukan yang paling optimal. Model deskriptif yang umum adalah simulasi serta keputusan inventoris, analisis dampak lingkungan, perencanaan keuangan, aliran informasi, analisis skenario, serta manajemen antrian. Kemudian ada mencari atau menghasilkan alternatif. Bagian penting dalam penggunaan model adalah menghasilkan berbagai alternatif solusi. Hal ini sangat bergantung pada ketersediaan informasi, biaya untuk memperoleh, serta keahlian yang dimiliki dalam bidang masalah tersebut. Setelah kriteria evaluasi ditentukan, barulah proses pencarian alternatif dilakukan. Kemudian ada fase pemilihan. Fase pemilihan adalah tahap ketika keputusan nyata dibuat dan
dan komitmen diambil untuk melaksanakan suatu tindakan. Pada fase ini dilakukan pencarian evaluasi dan rekomendasi terhadap solusi yang paling tepat, di mana solusi tersebut berupa sekumpulan nilai yang spesifik dan variabel-variabel keputusan dalam alternatif yang telah dipilih. Pendekatan pencarian dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui teknik analitik yang memecah masalah dengan formula, algoritma yang menggunakan prosedur langkah-langkah terstruktur, heuristik yang mengandalkan aturan praktis sebagai pedoman, serta blind search yang dilakukan dengan mencoba berbagai kemungkinan tanpa arah yang pasti. Setiap alternatif yang harus dievaluasi, terutama jika memiliki banyak tujuan yang perlu diuji. Digunakan analisis sensitivitas mengukur keteguhan alternatif terhadap perubahan kondisi. Selain itu, analisis bagaimana jika dipakai untuk menyediakan dampak dari perubahan utama pada parameter yang mempengaruhi keputusan. Sekian video penjabaran materi dari saya. Terima kasih.